Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya, kita akan teruskan lagi pembacaan fikih. Fikih ini fikih prioritas ya, karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kemarin kita sudah membahas tentang betapa pentingnya itu kan, fikih prioritas atau pendahuluan deh ya, mukadimah gitu ya. Nah, ini juga masih membahas itu, jadi kebutuhan umat kita sekarang akan fikih prioritas. Kalau misalnya kita lihat realitanya ya, jadi kalau misalnya kita lihat realitanya sekarang udah kayak kebalikan gitu nggak sih? Di mana kan kalau misalnya, eee jadi tuh yang harusnya dipentingkan tuh jadi akhirnya jadi kayak mundur gitu. Kalau misalnya kita ngelihat sekarang tuh antara kayak ini aja, misalnya selebritas dengan ulama gitu kan. Maksudnya, eee, itu perhatian akan selebritas, perhatian publik akan kayak artis-artis gitu, itu biasanya lebih, apa ya, lebih wah banget gitu ya, lebih meriah banget gitu dibandingkan dengan, para ulama gitu. Bahkan kayak misalnya kalau misalnya kita lihat di salah satu channel misalnya kayak YouTube aja gitu, misalnya kayak konten-konten yang nggak begitu, eee, istilahnya apa ya, nggak begitu bermanfaat gitu, dan itu ketika ngelihat jumlah penontonnya tuh banyak banget gitu, dibandingkan dengan kita lihat konten-konten yang emang, ulama buat gitu kan. Misalnya kayak ya pokoknya apalah pelajaran-pelajaran gitu, kalau misalnya kita bandingkan dengan itu kan, biasanya tuh akan kalah jauh lebih banyak gitu kan penontonnya, gitu. Terus, itulah pokoknya kalau misalnya kita ngelihat ada suatu hal yang berhubungan dengan misalnya kayak, nggak cuma selebritas sih ya, tuh, misalnya kayak, lomba-lomba yang berhubungan dengan olahraga, dengan lomba-lomba yang berhubungan dengan akal pikiran, gitu. Itu kan, pasti udah pasti tuh kayak kecenderungan atau nggak minat kayak netizen gitu ya, atau nggak penonton itu lebih kepada yang, berhubungan dengan olahraga daripada yang berhubungan dengan akal pikiran, begitu. Jadi iya iya. Jadi sebenarnya bukan berarti nggak penting ya, cuman kayak, ya dari situ kita lihat realitanya akhirnya jadi kayak, ya maksudnya prioritasnya, salah nih gitu, harusnya yang kita prioritaskan ini dulu gitu kan, yang berhubungan dengan akal pikiran dulu, baru yang berhubungan dengan fisik. Ulama dulu gitu kan, daripada yang lainnya gitu kan, daripada selebritas. Sama juga kalau misalnya kita ngelihat dari sisi, materinya, itu kan sekarang gaji guru berapa sih gitu kan. Sekarang gaji guru tuh bahkan kayak waktu itu pernah sampai kayak demo saking gajinya tuh kecil banget gitu kan, guru tuh, dibandingkan dengan yang maksudnya gaji guru yang memang kan pekerjaan guru tuh Masya Allah banget ya, itu mulia banget dan, mencerdaskan bangsa gitu istilahnya. Dibandingkan dengan, mungkin yang kita lihat dengan selebritas yang kayak misalnya kayak, apa, kerjaannya gitu iya, kerjaannya misalnya kayak cuman, ya misalnya menghibur dan lain sebagainya gitu. Itu gajinya yang sangat jauh berbeda sekali gitu kan, dan itu dari segi, materi. Gitu kan. Dan, sama juga ketika akhirnya kita kayak melakukan, apa, kayak pembangunan gitu ya, maksudnya, kayak infak gitu, misalnya membuka apa tuh, kayak infak ayo gitu heeh, donasi ya, donasi. Donasi biasanya yang donasi untuk yang kebangunan itu akan lebih maksudnya lebih banyak daripada yang sumber daya manusia, gitu kan, atau kayak lebih ke tata caranya atau apa ya, eee pengolahannya gitu loh, sumber daya ke manusia itu lebih sedikit gitu daripada ke bangunannya gitu. Padahal kalau misalnya kita ngelihat bangunan itu kan istilahnya dia nggak akan jadi apa-apa kalau misalnya dia cuman benda mati gitu kan, kalau misalnya dia nggak diolah, nggak diurus gitu, eee iya, berisi dengan SDM-SDM yang mumpuni, ya nggak akan jadi apa-apa gitu loh, gitu. Jadi sebenarnya itu. Ini yang disebutkan di dalam buku ya, gitu, dalam buku. Jadi waktu itu juga di sini disebutin di buku fikih ini, waktu itu ada orang-orang yang kayak berbondong-bondong tiap tahunnya itu melakukan ibadah umroh, ya atau enggak haji gitu ya, melakukan ibadah haji atau umroh. Sedangkan, saudara-saudara kita misalnya di musim Palestina gitu kan, di Syam, Suriah gitu, itu sedang membutuhkan bantuan, gitu. Jadi kata penulis bilang, sekiranya orang-orang tersebut mengalokasikan dana untuk hajinya itu untuk kayak
apa, buat disalurkan gitulah ya, disalurkan kepada muslim kita yang memang membutuhkan, misalnya di Palestina, di Suriah gitu, itu akan sangat bermanfaat sekali gitu. Bahkan kita bisa membangun maksudnya satu lembaga atau satu ya apalah gitu buat akhirnya menolong mereka gitu ya, satu badan gitu untuk menolong mereka gitu. Jadi mungkin, itu, jadi kacau gitulah ya untuk sekarang tuh, timbangan timbangan fikih prioritasnya kacau gitu. Maksudnya yang mana yang lebih didahulukan dan yang mana yang harusnya diakhirkan tuh, itu sekarang udah campur aduk, bahkan kadang-kadang kita sendiri nggak tahu gitu, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan gitu sih, itu ya. Pergeseran tujuan hidup. Iya iya gitu ya, istilahnya pergeseran tujuan hidup, gitu. Jadi di sini ada beberapa yang, ini ya, maksudnya ini kalau misalnya membaca ini memang menampar banget sih gitu, lebih lebih tepatnya kepada kita, ya mungkin kita nggak bisa secara menyeluruh, melihat kepada kayak umatnya kayak gimana, karena itu ya maksudnya lebih kepada spesialisasi ulama gitu ya. Cuman kita lihat ke diri kita aja dulu deh gitu ya. Diri kita ini ternyata fikih prioritasnya akan diri kita juga kacau banget gitu kan ternyata gitu. Makanya buku ini menampar banget ya, di antara nih salah satunya kacaunya kita nih terhadap, fikih prioritas, kacaunya kita, pertama, tidak mengindahkan fardu kifayah yang berkaitan umat secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya di buku ini dijelasin tuh, gini, kalau misalnya kan spesialisasi-spesialisasi, misalnya kayak spesialisasi kedokteran, spesialisasi ilmu gitu deh ya, yang mana memang sebenarnya dibutuhkan oleh umat itu, dibutuhkan oleh umat. Fardu kifayah kayak misalnya spesialisasi ngaji deh gitu kan ini, dan itu udah mulai kayak ditinggalkan gitu. Jadi kebanyakan orang berbondong-bondong kayak, kalau di sini disebutin orang yang mahasiswa-mahasiswa kedokteran gitu yang dengan, ilmunya dan dengan cemerlang akal pikirannya itu, tiba-tiba dia dengan mudahnya meninggalkan itu, dan tiba-tiba dia akhirnya kayak Beralih fokus. beralih ya, beralih ke, menyeru orang-orang kayak dakwah gitu atau enggak tablik gitu ya, gitu. Padahal sebenarnya spesialisasi yang dia, tekuni itu tuh sangat bermanfaat sekali untuk umat gitu. Kalau misalnya sekiranya di umat muslim ini tidak ada yang mengambil spesialisasi itu, maka dia akan diambil oleh, dokter-dokter gitu, dokter-dokter yang non-muslim yang mana akhirnya jadi melabrak ketentuan-ketentuan, syariat gitu kan. Misalnya ya kayak, misalnya kayak sholat, misalnya jangan akhirnya misalnya puasa gitu, jadi boleh berbuka puasa dan lain sebagainya, walaupun ada fatwanya boleh gitu kan. Cuman ketika ketika dokternya muslim, maka, dia akan lebih mempertimbangkan dulu gitu ya ketentuan-ketentuan syariat itu dibandingkan dengan menabrak itu. Tuh, terus habis itu, mengabaikan sebagian yang fardu gitu kan. Jadi menjalankan sebagian fardu tapi mengabaikan sebagian fardu yang lainnya. Terus perhatian kepada sebagian rukun lebih banyak ketimbang rukun yang lainnya, gitu. Jadi kalau misalnya kan, memang agama udah apa ya, kayak meningkat-ningkati gitulah ya, ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang, ya maksudnya haram, ada yang haram dilakukan gitu. Jadi sebenarnya perhatian terhadap rukun itu tingkatannya sama, gitu. Jadi ketika akhirnya yang fardu ini dengan fardu yang lainnya, fardu ain gitu, sama-sama fardu ain, dengan sama-sama fardu kifayah, harusnya perhatiannya sama, gitu ya. Cuman ini yang kita ambil cuma sebagian doang gitu, saya sebagian doang, tapi kita, yang kita perhatikan cuma sebagian fardu doang, tapi sebagian fardu yang lainnya ditinggalkan, kayak gitu. Contoh-contoh. Iya, harusnya ada contohnya ya. Misalnya nih, kayak, di sini sih lebih kepada ibadah individual. Ibadah individual tuh lebih diperhatikan daripada ibadah sosial, gitu. Jadi jatuhnya kan, oke, kita tuh memang, ya itu wajib gitu kan, itu fardu ain melakukan, apa, sholat, puasa, dzikir, dan lain sebagainya. Tapi kita meninggalkan fardu yang sosial gitu loh. Maksudnya misalnya kayak, ya berbuat baik kepada tetangga misalnya, atau kayak amar ma'ruf nahi munkar, kayak gitu. Jadi sebagian yang kita lakukan ya sebagian fardu ini lebih kita perhatikan daripada fardu yang lainnya gitu. Itu sih ya, itu yang emang itu salah satu kekurangan diri kita gitu. Tapi ya itu, jadi akhirnya bukti bukti kacaunya, fikih prioritas gitu ketika kita menjalankan itu. Itu sih di sini. Tadi terus kayak kecenderungan terhadap masalah furu lebih besar daripada kecenderungan terhadap masalah usul, itu kan. Sama halnya dengan kecenderungan kayak yang sunnah itu lebih besar daripada yang fardu. Misalnya kita bener-bener nih akhirnya, eee, kayak sholat malam, saya sholat malam, kita misalnya lakukan dari
bener-bener misalnya dari jam 1 jam 2 terus habis itu iya, habis itu, subuhnya malah kesiangan gitu kan, itu sih gitu. Ya walaupun ya maksudnya qiyamul lailnya harus, tapi sholat subuhnya juga tetap gitu ya, maksudnya dilakukan di awal waktu gitu. Itu sih. Dia sama jatuhnya kalau misalnya aku lagi di pesantren dulu itu, orang-orang kayak, "Ini Maulid Nabi nggak boleh," dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya dia berbicara tentang Maulid Nabi yang nggak boleh dan lain sebagainya, tapi ternyata dia dalam diri dia sendiri dia masih pacaran gitu kan, dia masih kayak mengumbar-ngumbar, kayak kemesraan di ya depan umum gitu, tapi ya bicaranya dia maksudnya dia kayak, potret-potretnya gitu lah ya, maksudnya dia dia nge-share foto di media sosial gitu. Sedangkan, ya gaya bicara dia maksudnya mengkritik yang tentang Maulid Nabi dan lain sebagainya, itu kan nggak bagus gitu, maksudnya fikih prioritasnya nggak bagus di situ, gitu. Yang harus dia utamakan tuh ya harusnya yang mana gitu, itu ya. Itu, eee, itu maksudnya gambaran lah ya, gambaran kacaunya kacaunya perbuatan kita atau kacaunya, sikap kita akan, fikih ini gitu atau, kacaunya ya ilmu kita lah dangkal gitu. Jadi kadang kita nggak tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang harus akhirkan gitu. Itu sih, itu salah satu gambarannya. Itu ya, termasuk juga ini memerangi hal yang makruh lebih banyak daripada hal yang jelas keharamannya. Itu yang kayak gini-gini. Jadi memang harus tahu sih, harus tahu mana yang akhirnya fardu, mana yang akhirnya fardu ain, fardu kifayah, terus kayak sunnah, terus habis itu mubah, terus lebih ke makruh, haram. Nah, itu tuh bener-bener jelas gitu ya, harus tahu di mana dan harus tahu juga, mana yang harus kita dahulukan daripada yang lainnya, gitu. Tuh, jadi di sini ada juga untuk yang bab selanjutnya ya. Jadi, antara fikih prioritas dengan fikih pertimbangan. Jadi di sini ada kita menimbang maslahat, pertama menimbang maslahat mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan, terus menimbang mudarat, kerusakan ya, mudarat. Itu, kerusakannya itu mana yang lebih besar dan mana yang sekiranya kayaknya lebih kecil gitu. Terus antara maslahat dengan mudarat gitu. Di sini aku, baru sampai yang ininya aja, baru sampai kerusakannya aja. Jadi di sini kita mengenal dengan doruri, ada doruriyat yang memang itu primer lah ya, primer kalau kita nggak bisa hidup tanpa itu, gitu. Itu doruriyat dan ini ada 6 yang pertama agama, terus jiwa, keturunan, akal, harta kekayaan, terus sama satu lagi, kehormatan, gitu. Kalau misalnya itu ditambahkan oleh ulama jadi 6 gitu ya. Jadi kehormatan yang doruri itu. Jadi primer banget 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 primernya. Contohnya kayak misalnya, kalau misalnya pembunuhan itu bisa dilakukan secara bebas oleh orang-orang dan tanpa ada hukumannya, maka orang-orang akan takut gitu kan untuk keluar rumah, gitu. Karena khawatir akan dibunuh gitu, karena nggak ada sanksinya sama sekali. Maka kebutuhan untuk, sanksi atau hukuman terhadap seorang pembunuh itu menjadi darurat gitu, menjadi doruri, sangat sangat butuh sekali gitu, kalau enggak ya orang lain nantinya akan terancam gitu, itu ya. Jadi, untuk yang agama, terus sama yang jiwa itu yang pertama agama, yang keduanya jiwa, itu para ulama sepakat, memang urutannya seperti itu, agama terus jiwa. Nah, untuk selanjutnya memang ada yang berbeda gitu urutan-urutannya, gitu, itu ya. Cuman itu dia pokoknya bagian dari 6 itu. Terus selanjutnya ada juga yang hajiat. Hajiat itu, primer apa, sekunder ya, sekunder. Yang mana ketika kita jadi dia kalau kita nggak dapet yang itu, sekunder itu kalau kita nggak ada gitu ya, itu nggak akan membuat kita jadi, nggak bisa hidup gitu ya. Itu nggak akan membuat kita jadi nggak bisa hidup. Tapi kalau nggak ada itu, kita jadi sulit, sulit banget gitu. Kita nggak jadi sulit banget gitu deh. Contohnya kayak alat transportasi sih, di sini ya, alat transportasi disebutin di buku ini. Jadi sebenarnya kita masih bisa kok untuk kayak jalan gitu ya, tapi kalau misalnya kita jalan ya ke mana-mana lah, ya sulit banget gitu loh. Maksudnya, maksudnya ke mana-mana ya, pasti waktunya juga akan, banyak, habis dipangkas untuk perjalanan doang gitu. Jadi ya termasuk alat transportasi itu termasuk yang hajiat itu yang kebutuhan kita yang memang ya itu, tapi kalaupun nggak ada alat transportasi nih, misalnya kita kembali ke zaman primitif zaman dulu pun sebenarnya bisa gitu. Itu ya. Zaman dulu juga ada Iya kendaraan ada kok, kendaraan Kak. gerobak lah ya. Iya,
Iya Oh, iya kan mau gitulah kayak gitu. Tapi itu maksudnya itu nggak akan membuat akhirnya hidup kita jadi berakhir gitu ya, istilahnya gitu. Cuman ya sulit banget tuh itu, apalagi zaman sekarang gitu kalau misalnya nggak ada alat transportasi. duit apa duit? Hajat atau dari mana? Kalau misalnya dengan Itu itu kalau iya harta harta kan termasuk yang daruri, itu. Itu ya. Terus sama yang terakhir itu tahsinat atau kamaliyat ya, itu yang pelengkap aja sebenarnya. mah Eee, untuk itu yang melengkapi rasa tersier hidup. itu tersier. Itu. Bisa kayak, apa ya, kalau yang tersier itu, ya misalnya kayak tidur lah kita, sebenarnya kan kita bisa tidur di mana aja gitu ya. Tapi, maksudnya ya tidur di kasur, ya itu termasuk yang tahsinat. Ya, tidur di kasur. Ya, tidur di kasur, rumah dengan segala perlengkapan-perlengkapannya, misalnya kayak, apa ya, ya pokoknya gitu deh, dalam-dalamnya yang memang enggak kita nggak butuh-butuh amat kok gitu, ya itu ya termasuk yang tahsinat itu. Perempuan dengan perhiasan. Iya, berhubungan dengan perhiasannya, itu yang, termasuk yang tahsinat. Tapi memang kadang-kadang berbeda sesuai dengan keadaannya, gitu ya. Jadi, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisi tubuhnya juga gitu kan. Kalau misalnya beda juga antara orang yang sakit dengan orang yang sehat gitu. Jadi itu pun nanti akan maksudnya akan berbeda juga sesuai dengan keadaan lingkungan, sesuai dengan keadaan, diri kitanya kayak gimana gitu. Jadi bisa jadi akhirnya yang hajiat tuh bisa jadi doruriyat gitu, atau misalnya kayak tahsinat itu bisa jadi hajiat, kayak listrik aja contohnya. Mungkin zaman dulu memang nggak ada listrik ya, gitu. Jadi itu nggak tahu tuh ya maksudnya, tapi ketika ada listrik yang sekarang itu jadi kebutuhan apa tuh, gitu kan. Makanya kayaknya jadi kebutuhan yang hajat atau bisa jadi doruriyat ya, atau hajiat deh kayaknya. Mungkin dulu kayak cuman tahsinat doang gitu kalau listrik itu, maksudnya kita masih bisa pakai lilin gitu kan untuk penerangan kayak gitu. Tapi ya sekarang ya semuanya menggunakan listrik gitu. Jadi bahkan kayak yang nggak pabrik-pabrik yang akan jalan kalau misalnya nggak ada listrik gitu kan. Bahkan kayak rumah, ya masih bisa sih pakai penerangan apa, kayak lilin gitu, terus kayak kalau air masih bisa kok kita, eee iya nimba gitu kan. Cuman sekarang karena nggak ada sumurnya gitu, ya kita ketika akhirnya listriknya nggak ada ya gimana, nimba dari mana gitu kan. Itu gitu. Jadi yang dulunya mungkin akhirnya jadi tahsinat, berarti sekarang jadi, hajiat gitu, atau bahkan bisa jadi meningkat kepada daruriyat ketika akhirnya jadi mengancam gitu ya, mengancam, keselamatan, misalnya tubuh, jiwa gitu, terus kayak harta dan lain sebagainya. Jatuhnya kayak kayak rumah gitu. Kebutuhan akan tempat tinggal itu daruriyat daruriyat. Bener-bener kan kita kalau misalnya nggak ada tempat tinggal ya gimana gitu kan, kita bisa hidup gitu. Itu mengancam mengancam jiwa gitu. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau misalnya kita nggak punya tempat tinggal. Tapi tempat tinggal tuh sebenarnya, nggak harus kayak rumah yang berbentuk seperti ini gitu kan. Maksudnya kita bisa aja tinggal di gua misalnya nih, yang bisa tinggal di gua ya. Atau kayak rumahnya tuh bisa aja saung-saung kayak rumah dari kayu kayak gitu kan. Itu jadi, rumah yang seperti ini dengan bangunan yang seperti itu tuh hajiat gitu. Yang mana ketika akhirnya tadi kita bisa aja tinggal di, rumah misalnya kayak saung gitu atau kayak gua, tapi itu akan sulit banget, sangat-sangat sulit banget gitu. Jadi makanya, rumah dengan bangunan yang seperti ini yang melindungi itu ya itu hajiat gitu. Sedangkan perlengkapan-perlengkapan di dalamnya gitu, nah itu baru tahsinat gitu ya, kayak, apa, kayak meja gitu, kursi, yang mana kayak tanpa itu pun sebenarnya kita bisa kok duduk di lantai gitu ya. Itu itu sih, itu tahsinat gitu. Ya ala kulli hal ini gambarannya ya, maka dalam ibadah pun sama seperti itu gitu ya, dalam kita bersikap atau kayak ketika akhirnya ada suatu permasalahan, yang mungkin kita bisa ambil dari sisi itu, mana yang doruri, mana yang hajiat, mana yang akhirnya jadi tahsinat gitu. Nah itu, jadi kita bisa meletakkan itu di, mana prioritas utama kita, kayak gitu sih. Itu lebih tepatnya itu. Tapi ya, eee, tet itu lagi ya, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, ya itu memang perlu ilmu gitu ya. Memang perlu ilmu. Saya kadang-kadang, kita mengenal kan nggak cuma misalnya wajib, sunnah, nggak cuma makruh gitu ya, atau kayak, mubah dan haram, nggak cuma itu gitu. Kita mengenal adanya kerusakan dan adanya, manfaat gitu. Jadi kadang-kadang mengambil yang sunnah itu misalnya atau kayak yang tidak tidak terlalu
misalnya nih, kalau misalnya kita meninggalkan yang sunnah gitu, tapi untuk maslahat banyak orang misalnya ya, untuk maslahat banyak orang, maka itu akan lebih didahulukan gitu, daripada mengambil manfaat gitu, yang mana sunnahnya itu, gitu. Jadi kita memang ketika apalagi yang berhubungan dengan orang yang banyak gitu, itu memang perlu jeli dan perlu teliti. Makanya disitulah pentingnya mujtahid gitu ya, atau mufti, memberi fatwa atau, memberi ijtihad gitu, mana yang akhirnya lebih didahulukan dan mana yang harus ditinggalkan. Ya itu saja, ya otomatis ini yang membacakan ini atau enggak yang menjadi narasumber ini juga belum mumpuni untuk itu, bahkan masih jauh sekali gitu ya. Itu membutuhkan, ya ilmu-ilmu atau cabang ilmu yang lainnya juga, nggak harus fikih juga gitu kan. Usul fikih, termasuk semuanya juga yang usul kan lebih ke tauhid gitu kan. Itu ya pokoknya itu semuanya dan, itu bisanya oleh mujtahid gitu ya atau enggak mufti. Ini kita, di sini belajar ya istilahnya dasar lah ya gitu, dasar untuk, lebih kepada sikap bagaimana kita bersikap dan, bagaimana kita beribadah gitu ya, dan bagaimana kita berakhlak gitu, akhlak, individu ataupun sosial. Itu aja sih, eee mungkin itu saja kultumnya, semoga bisa ya seenggaknya diambil manfaatnya sedikit atau bisa menjadi pertimbangan, akan sikap kita ke depannya gitu. Termasuk juga terlebih khusus ya terhadap yang menyampaikannya gitu ya. Oke, jazakumullahu khairan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.